Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8, pada saat ini kami akan memaparkan presentasi kami terkait materi karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. Nah, sebelum kami memaparkan materi terkait, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Dwi Lestari. Silakan untuk Dwi Lestari untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM akhir 025. Selanjutnya, silakan Farhan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dengan NIM akhir 035. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Oke, terima kasih Farhan. Selanjutnya ada Imar Ardeliani. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Imar Adeliani dengan NIM akhir 037, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Graciananda Kristi, selaku moderator pada saat ini. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Dan selanjutnya ada Laila Dia Septiana. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Laila Dia Septiana, saya dari jurusan Akuntansi angkatan 2022, NIM saya 72114226161. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah memperkenalkan diri secara bergantian. Akan dimulai dari yang kami bacakan. Oke, materi pertama yaitu pengertian karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Bisa di slide sebelumnya. Oke. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Karya dapat diartikan sebagai hasil pembuatan atau ciptaan, sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang berkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Next. Baik, di sini ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Terbagi menjadi 9. Yang pertama, reproduktif. Reproduktif merupakan ciri dalam karya ilmiah yang berarti suatu karya ilmiah dapat diterima dan dimaknai oleh pembaca berdasarkan makna yang ingin disampaikan oleh peneliti atau penulisnya. Yang kedua, tidak ambigu. Pada ciri yang kedua ini, karya ilmiah seharusnya tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Ciri kedua ini secara tidak langsung memiliki hubungan dengan ciri yang pertama, yaitu karya ilmiah harus mewajibkan pemahaman yang jelas dan rinci, serta tidak dikemas dengan bahasa yang dapat membingungkan para pembaca. Yang ketiga, tidak emotif.
Pada ciri yang ketiga ini, karya ilmiah tidak boleh mengandung aspek perasaan atau subjektivitas dari penulis atau peneliti. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat karya ilmiah menjadi tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya. Yang keempat, bahasa baku. Karya ilmiah seharusnya memiliki atau memakai bahasa formal atau bahasa baku. Hal ini perlu dilakukan supaya pembaca dapat lebih mudah untuk memahami penelitian, baik itu pada penulisan sumber, teori, bahkan juga ketika penulisan kesimpulan. Bahasa yang tidak baku pada tulisan karya ilmiah dapat mengakibatkan para pembaca kebingungan dengan materi dan penjelasan yang disampaikan oleh penulis atau peneliti. Yang kelima, kaidah keilmuan. Karya ilmiah harus memenuhi ketentuan kaidah keilmuan, sekaligus menggunakan istilah-istilah akademik. Penggunaan kaidah keilmuan dan istilah akademik sendiri memiliki tujuan supaya peneliti atau penulis dapat memiliki kemampuan dalam melakukan sesuatu atau sunam dekoratif. Pada ciri yang keenam, karya ilmiah harus mengandung sifat dekoratif atau bisa dikatakan bahwa penulis atau peneliti perlu menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, memiliki kohesi. Kohesi dalam karya ilmiah dapat dipahami sebagai kesinambungan setiap bagian sampai babnya. Yang mana kohesi pada karya ilmiah juga memiliki sifat straightforward atau tidak bertele-tele. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah pada dasarnya harus memuat sifat yang objektif. Sifat objektif menjadi penting pada karya ilmiah karena akan lebih mendorong dihasilkannya fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, kalimat efektif. Karya ilmiah seharusnya ditulis dengan kalimat efektif. Ciri-ciri terakhir ini memiliki hubungan dengan ciri yang lainnya. Ciri ini harus digunakan supaya pembaca tidak kebingungan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Next. Baik, di sini ada penulisan judul terbagi menjadi 4. Yang pertama, panjang judul sebaiknya sekitar 15 kata. Yang kedua, disarankan agar pada judul metode target penelitian ini adalah bagian yang perlu mendapat perhatian khusus dari penulis. Disarankan agar pada judul, metode, dan target penelitiannya sudah tergambar jelas. Yang ketiga, hindari kata yang memperlibatkan seolah-olah jumlah sampel. Dan yang terakhir, berulang. Menghindari kata yang berulang adalah bagian yang terkadang dilupakan oleh autor. Hal ini adalah karena terkadang tanpa disadari penulis telah menulis kata yang sama untuk penulisan judul. Next. Pengertian abstrak. Abstrak adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian yang akan menjelaskan secara singkat kepada para pembaca. Next. Oke, selanjutnya mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan umumnya berisikan tentang segala hal yang melatar belakangi pembahasan yang akan dibahas. Isi dari pendahuluan ini antara lain yaitu ada latar belakang, di mana dalam latar belakang secara garis besar atau singkat mengenai penelitian yang akan dibahas. Kemudian rumusan masalah.
Dalam rumusan masalah, dijelaskan masalah apa saja yang akan dibahas atau diselesaikan dalam penelitian. Kemudian, batasan masalah. Dalam bagian ini, memberitahu para pembaca akan bisa mengetahui permasalahan apa yang dibahas pada karya ilmiah. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat adalah menjawab rumusan masalah dan menjelaskan keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu jika penelitian yang kamu selesaikan. Kemudian metodologi. Dalam membuat karya ilmiah, memilih metodologi untuk menyelesaikan karya ilmiah atau penelitian yang akan terselesaikan. Next. Metode penelitian. Dalam karya ilmiah ini menggunakan dua metode. Next. Yang mana metode kualitatif dinamakan metode baru karena pertama, disebut juga metode post-positivistik karena berlandasan pada filsafat post-positivisme, dan juga metode ini disebut dengan metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat artistik. Untuk meneliti pada kondisi objektif yang alami, yang mainnya adalah orang atau peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data dalam metode ini yaitu dengan cara wawancara secara mendalam, interview, observasi, berperan serta, dan dokumentasi. Next. Next. Metode yang terakhir yaitu metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena sudah cukup lama atau mentradisi digunakan. Metode kuantitatif disebut juga metode positif. Banyak yang menyebutkan metode kuantitatif ini adalah metode ilmiah karena telah membangun sistematis. Selain itu disebut juga metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai efek baru. Pada metode ini berisikan data-data berupa angka dan menggunakan statistik. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini terdapat hasil atau jawaban dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah disebutkan di awal. Pada hasil penelitian dan pembahasan ini terdapat 3 bagian besar, yaitu deskripsi data, uraian hipotesis, dan juga pembahasan atau diskusi. Deskripsi data ini dapat berupa grafik, histogram, ataupun penjelasan deskriptif. Kemudian uraian hipotesis. Uraian hipotesis ini dapat berupa pengembangan, pengujian, dan juga hasil hipotesis. Yang terakhir yaitu pembahasan atau diskusi. Nah, dalam pembahasan ini membahas tentang hipotesis, yang mana hipotesis tersebut sesuai dengan teori yang ada atau tidak. Selanjutnya terdapat dalam pembahasan tersebut terdapat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini kutipan yang sama persis dengan sumbernya. Kutipan langsung ini dapat dilakukan jika parafrase akan menimbulkan kerancuan makna. Kemudian seperti kutipan rumus dan juga ungkapan asli pengarang yang begitu berbobot dan meyakinkan. Kutipan langsung ini dapat berupa kutipan pendek, kutipan panjang, elipsis, interpolasi, dan kutipan khusus. Kemudian terdapat kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini kutipan yang sudah diparafrase dari sumbernya. Kemudian yang ketiga terdapat kutipan khusus. Kutipan khusus ini kutipan di dalam kutipan, contohnya seperti puisi, pidato, dan sumber internet. Selanjutnya, dalam pembahasan terdapat juga citasi atau referensi. Kita memerlukan citasi agar
pembahasan yang kita lakukan itu dan diikuti penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, citasi ini ditulis dengan tujuan untuk mengapresiasi karya penulis, meyakinkan keakuratan data, kemudian menunjukkan tradisi penelitian yang saling mendukung, dan yang keempat, membantu pembaca menemukan sumber referensi. Citasi ini merupakan kegiatan mengambil kutipan dengan disertai pencantuman sumber. Selanjutnya yaitu plagiarisme. Plagiarisme ini merupakan tindakan mengutip secara tidak langsung, tindakan mengutip atau mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Plagiarisme ini dapat dikatakan mengutip secara tidak langsung, namun mengakuinya sebagai karyanya. Contohnya juga dapat dengan mengakui karya kelompok sebagai karyanya sendiri. Selanjutnya, yaitu penutup. Dalam penutup ini terdapat dua bagian, yaitu simpulan dan saran. Dalam simpulan ini harus sesuai dengan masalah, tujuan, dan pemaparan yang sudah dilakukan di awal. Nah, simpulan ini diharapkan dapat menghasilkan kebaruan terhadap penelitian tersebut. Kemudian saran. Nah, saran ini harus sejalan dengan simpulan, kemudian harus bersifat praktis dan juga berdasarkan temuan penelitian. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini wajib bagi penulis, wajib dituliskan karena sebagai sumber referensi, dan juga semua nama yang tertulis dalam daftar pustaka juga harus tercantum dalam citasi di dalam paragraf. Nah, daftar pustaka ini harus ditulis sesuai dengan kaidah daftar pustaka, memperhatikan kemutakhiran atau keterbaruan, kemudian harus relevan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, contoh citasi dan daftar pustaka. Contoh dari buku, yaitu penulisan citasinya dengan, ini buku dengan dua penulis, yaitu disebutkan Murray dan Yakin, kemudian dituliskan tahunnya, tahun 2011, dan halamannya, halaman 52. Itu untuk citasi. Kemudian untuk daftar pustakanya, ditulis namanya secara lengkap, yaitu Murray Peter dan Amina Yakin, kemudian diterbitkan tahun 2011 dengan judul tersebut di Cambridge, kemudian diterbitkan oleh MA Harvard University Press. Selanjutnya terdapat contoh jurnal daring. Contoh citasinya ditulis oleh Brown tahun 2011, halaman 752. Nah, untuk daftar pustakanya, setelah itu dibatasi titik, dituliskan judulnya, kemudian volume dan juga nomor, kemudian halamannya, dan dituliskan diakses pada tanggal berapa, bulan berapa, dan di sini dituliskan pada 1 Desember 2012. Kemudian yang terakhir itu ditambahkan doi-nya, yaitu https://dx.doi.org. Kemudian selanjutnya sumber yang dikutip dari sumber orang lain. Nah, ketika kita mengutip dari bacaan dan dalam bacaan tersebut mengutip karya orang lain, maka kita dapat menggunakan contoh daftar pustaka seperti ini. Baik, selanjutnya. Selanjutnya materi kedua ada ya. Next slide-nya. Pengertian dari reproduksi karya ilmiah itu sendiri adalah bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Jadi sebelumnya sudah ada karya ilmiah, tapi kita menulis ulang karya ilmiah tersebut dengan bentuk yang lain. Nah, next slide. Dari bentuk-bentuk reproduksi karya ilmiah ini ada empat macam.
Yang pertama itu ada ringkasan, kedua ikhtisar, ketiga sinopsis, dan yang terakhir itu ada resensi. Saya akan menjelaskan dua dari bentuk-bentuk reproduksi karya ilmiah tersebut. Bisa di next slide. Oke. Bentuk reproduksi karya ilmiah yang pertama itu ada ringkasan. Pengertian ringkasan sendiri itu adalah salah satu bentuk karangan ilmiah yang singkat yang berasal dari karangan ilmiah yang panjang. Nah, karya dari ringkasan ini itu disajikan dengan menggunakan bahasa pengarang asli, struktur penyajian, dan gaya bahasa pun memperhatikan penulisan yang asli. Jadi kita hanya mempersingkat dan memadatkan dari sumber atau referensi atau karya ilmiah yang asli. Nah, ringkasan itu sendiri memiliki tujuan untuk seseorang memahami dan menguasai isi sebuah buku atau karangan. Jadi dari ringkasan tersebut itu akan memudahkan seorang pembaca dalam memahami dan menguasai isi dari buku atau karangan tersebut. Jadi dengan meringkas itu pasti kita harus memahami isi dan gagasan-gagasan yang ada pada sebuah karangan tersebut. Maka dari itu kita dapat membuat sebuah ringkasan. Selanjutnya adalah fungsi ringkasan. Nah, ringkasan ini memiliki fungsi untuk mengetahui dan memahami gagasan utama dan tujuan penulis melalui tulisan seperti buku, artikel, dan lain-lain secara keseluruhan dengan cepat dan singkat. Untuk memahami dari isi karangan, itu kita dapat mengetahuinya melalui ringkasan. Jadi, dari ringkasan tersebut kita dapat memahami dengan cepat, karena ringkasan ditulis dengan singkat, maka kita akan mengetahui dan memahami dengan cepat isi dari buku atau karangan tersebut. Next. Oke, selanjutnya, ringkasan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah yang menulis ulang karangan atau naskah itu. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan itu lebih efektif dan lebih mengutamakan isi atau gagasan pokok dari suatu naskah atau karangan tersebut. Yang kedua itu ada memproduksi kembali apa yang diungkapkan oleh pengarang ke dalam tulisan. Memproduksi kembali ini artinya adalah kita mengambil inti dan gagasan pokok dalam suatu karangan. Nah, dari suatu inti tersebut kita menulis kembali, kita memproduksi kembali dengan tulisan yang baru, namun sesuai struktur dan lain hal itu sesuai dengan penulisan pada tulisan asli. Yang ketiga ada susunannya. Jadi setelah tadi dari bentuk ringkasan, selanjutnya runtutan dari sebuah tulisan tersebut. Jadi dalam kita meringkas suatu karya ilmiah, itu susunan dan alurnya harus sesuai dengan karya ilmiah yang asli. Jadi tidak boleh urutan itu melompat atau acak. Selanjutnya ada tetap menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Nah, dari karya ilmiah yang asli, pastinya setiap paragraf atau setiap bagian itu memiliki pokok-pokok pikiran, ide-ide pokok yang harus tetap dipertahankan. Jadi dalam penulisan kita, kita harus tetap memperhatikan susunan atau urutan dari ide-ide pokok tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, ada mengarang. Karya masing buat ringkasan tersebut harus mempertahankan
kalimat, suatu kalimat yang mewakili dari pengarang tersebut. Next. Bisa dilanjutkan untuk slide-nya. Oke. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, dalam membuat ringkasan ini, yang pertama kita harus membaca dan memahami naskah bacaan. Dengan kita membuat ringkasan, pastinya harus kita memahami dari karya ilmiah aslinya. Jadi, tanpa kita memahami dan kita membaca, kita tidak akan bisa dalam membuat ringkasan tersebut. Yang kedua itu adalah menulis ide pokok paragraf. Jadi, sembari kita membaca, kita bisa menulis ide pokok tiap paragraf, ide pokok tiap bagian, apa inti dari paragraf-paragraf tersebut. Yang selanjutnya itu adalah menulis ulang dengan kalimat sendiri. Nah, setelah kita menulis ide pokok tersebut, dari karya ilmiah tersebut, kita dapat menulis ulang, kita meringkas dari apa yang kita dapatkan pada karya ilmiah yang asli. Kita tulis ulang dengan susunan serta urutan-urutan yang sesuai dengan karya ilmiah asli tersebut. Selanjutnya ada meringkas dengan kalimat efektif. Karena tujuan meringkas itu adalah untuk memperpadat dan mempersingkat bentuk, maka dari itu kita harus menggunakan kalimat yang efektif untuk penulisannya. Selanjutnya, memastikan alur sesuai. Karena aturan meringkas adalah alur, susunan, dan kalimat gaya bahasa yang sesuai, nah kita harus memastikan urutan-urutan ide pokok dan hal-hal yang penting itu sesuai dengan karangan aslinya. Dan yang terakhir itu adalah membaca ulang ringkasan. Nah, membaca ulang ringkasan ini bisa sebagai media memeriksa atau evaluasi apakah ringkasan kita sudah sesuai dengan karya tulis aslinya atau belum. Itu tadi langkah-langkah buat ringkasan, bisa di next slide. Bentuk reproduksi karya ilmiah selanjutnya adalah ikhtisar. Pengertian ikhtisar itu sendiri adalah sebuah penyajian dengan singkat di suatu karangan, namun urutan pada gagasan isi dari berbagai karangan asli dan tidak harus terus dipertahankan. Jadi, jika tadi ringkasan itu harus mempertahankan urutan di bagian isi dan susunannya, harus sama gaya bahasa dan lain-lain. Nah, untuk ikhtisar ini tidak harus mempertahankan urutan isi pada karangan aslinya. Jadi, pada ikhtisar ini lebih bebas dalam penulisannya. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan ikhtisar. Tujuannya itu adalah memberikan gambaran inti atau kesimpulan dari teks asli tersebut. Fungsinya sendiri adalah mempersingkat isi teks. Yang kedua adalah sebagai media pembantu untuk mudah memahami ide dari bahasanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-cirinya itu yang pertama tidak mementingkan urutan gagasan. Yang kedua bertujuan untuk mengambil inti dan menyederhanakan teks asli. Ketiga adalah mengombinasikan kata dan frasa bebas asal tidak menyimpang dari isi teks. Yang terakhir itu adalah kata yang digunakan harus lugas dan tidak bertele-tele. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan ringkasan. Yang pertama pasti membaca keseluruhan isi teks agar kita dapat menulis inti dari karya tersebut. Yang kedua, kita harus mengenali identitas buku agar kita dapat menyampaikan apa yang dimaksud oleh penulis. Selanjutnya adalah mencermati isi dalam setiap paragraf. Kita harus paham setiap paragraf inti karena yang akan kita sampaikan merupakan inti dari karangan tersebut. Menulis ikhtisar. Dan yang terakhir
adalah memeriksa tulisan asli. Jadi untuk bahan evaluasi apakah sudah sesuai atau belum. Next. Oke, selanjutnya ada sinopsis. Sinopsis itu merupakan ringkasan dari isi naskah atau cerita yang menggambarkan isi dari buku atau film atau pementasan dari awal hingga akhir. Adapun ciri-cirinya yaitu seperti umumnya terdiri dari 3 sampai 10 halaman. Kedua itu alur naskah dibuat sama dengan alur cerita aslinya. Namun untuk kalau kronologis cerita dibuat singkat. Ketiga, isi ringkasan bersifat persuasif dengan tujuan pembaca tertarik untuk membaca atau melihat karya aslinya. Yang keempat adalah mengajak pembaca untuk memahami isi cerita. Dan yang terakhir adalah memancing penasaran pembaca dengan menampilkan konflik yang singkat atau menggantung. Dalam penulisan sinopsis terdapat kebebasan dalam menulis sinopsis. Penulis tuh boleh mengunggah bahasa puitis, formal, atau bahasa seni. Namun, terdapat beberapa aturan agar sebuah sinopsis tidak keluar dari jalur isi cerita aslinya, seperti membaca terlebih dahulu naskah aslinya atau film yang akan kita buat sinopsis. Hal ini penting agar penulis mengetahui gambaran secara umum. Nah, yang kedua itu mencatat gagasan pokok. Tulislah tema dari cerita yang akan dibuat sinopsis, alur cerita seperti tempat dan waktu sebuah peristiwa serta tokoh cerita. Yang ketiga, menulis ringkasan sesuai dengan gagasan utama yang ditemukan, seperti yaitu merangkum catatan gagasan pokok. Nah, yang keempat itu memilih kata yang mudah dipahami, efektif, dan menarik agar cerita singkat tersebut tetap bisa menggambarkan cerita aslinya. Nah, yang terakhir itu ada tidak menulis dialog atau monolog tokoh dibuat. Tidak boleh menyimpang dari isi cerita secara utuh. Nah, selanjutnya itu fungsi sinopsis. Agar pembaca bisa mengidentifikasi isi buku maupun alur sebuah film meski tidak bisa diketahui secara utuh. Nah, fungsi selanjutnya itu bagi penerbit, keberadaan sinopsis itu dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah sebuah buku harus terbit atau tidak. Dan selanjutnya ada resensi. Resensi, pengertian resensi menurut Haji Dalman dalam Keterampilan Menulis tahun 2006, resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku, termasuk kelemahan dan keunggulan untuk diberitahukan kepada pembaca. Nah, tujuan penulisan resensi antara lain yaitu memberi pemahaman komprehensif mengenai suatu karya berdasarkan sudut pandang penulis resensi. Kedua, mengajak pembaca berpikir, merenung, dan mendiskusikan lebih dahulu substansi dalam karya yang diulas. Terus, memberi pertimbangan pembaca mengenai kelemahan dan kelebihan buku. Nah, selanjutnya ada jenis resensi berdasarkan isi atau sedianya. Resensi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu resensi informatif, yang kedua resensi evaluatif, dan resensi informatif evaluatif. Nah, struktur resensi agar lebih memahami mengenai resensi terdiri dari beberapa, seperti yang pertama itu ada judul, resensi, data buku, terus pendahuluan, tubuh, dan pernyataan resensi penutup. Terus yang terakhir ada penutup. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberi hati.
referensi-referensi yang kami ambil dalam kami menyusun PowerPoint pada materi saat ini. Bisa di next slide. Ini adalah referensi-referensi yang kami PPT pada saat ini. Mungkin itu saja dari kelompok 8. Setelah itu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.